Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dengan NIM 1929044 dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari PT Perusahaan Gojek dan PT Perusahaan Grab. Baiklah, langsung saja. Jadi PT Perusahaan Gojek adalah salah satu perusahaan teknologi di Indonesia yang bergerak dalam bidang penyedia atau layanan transportasi. Perusahaan ini sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 2010, namun baru menemukan momentumnya beberapa tahun belakangan ini. Adapun proses analisis SWOT dari PT Gojek, PT Perusahaan Gojek, yaitu yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama itu perusahaan pertama penyedia jasa ojek online di Indonesia. Kemudian yang kedua, banyak fitur yang memudahkan pengguna. Yang ketiga, pemesanan mudah. Yang keempat, memiliki banyak mitra di berbagai daerah. Dan yang terakhir adalah harga cukup terjangkau bagi sebagian kalangan masyarakat. Kemudian analisis SWOT yang kedua yaitu weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama, harga yang ditetapkan masih terlalu tinggi bagi kalangan tertentu. Yang kedua, aplikasi sering mengalami error. Dan yang ketiga, masih ada celah dalam hal keamanan aplikasi. Kemudian analisis SWOT yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Ya, adalah yang pertama, segmen pasar yang ada tumbuh dengan pesat. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat mempengaruhi terbentuknya segmen baru bagi Gojek. Kemudian yang ketiga, inovasi vintage yang semakin berkembang. Yang keempat, masuk ke dalam seluruh wilayah di Indonesia khususnya yang masih belum ada layanan Gojek. Yang kelima, masyarakat semakin membutuhkan jasa transportasi yang mudah dipesan untuk mengatasi kemacetan. Yang terakhir adalah semakin banyak orang yang menemukan lapangan pekerjaan. Kemudian analisis SWOT yang ketiga yaitu threats atau ancaman yang dihadapi perusahaan Gojek, diantaranya adalah yang pertama, kompetisi di bidang teknologi semakin ketat lantaran banyak inovasi baru yang siap mendisrupsi. Kemudian yang kedua, kompetitor menetapkan harga yang lebih rendah. Kemudian yang ketiga, kompetitor seringkali memberikan promo jauh lebih banyak dan menguntungkan bagi pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu religius dari pemerintah tentang transportasi. Itulah analisis SWOT dari PT Perusahaan Gojek. Selanjutnya yaitu PT Perusahaan Grab. PT Perusahaan Grab pada awalnya didirikan di Malaysia sebelum kemudian memindahkan kantor pusat mereka ke Singapura. Saat ini Grab telah beroperasi di Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei. Grab merupakan startup dekakorn atau sebutan untuk startup yang memiliki valuasi perusahaan sebesar $10 miliar pertama di Asia Tenggara. Di Indonesia, Grab melayani pemesanan kendaraan seperti ojek, Grab Bike, mobil Grab Car, taksi, Grab Taksi, kurir Grab Express, atau pesan antar makanan Grab Food, dan carpooling Grab Hitch Car. Saat ini Grab tersedia di 125 kota di seluruh Indonesia, mulai dari Banda Aceh hingga Jayapura, Papua. Adapun analisis SWOT yang digunakan pada PT Perusahaan Grab adalah yang pertama yaitu analisis SWOT strength atau kekuatan, yaitu dapat memesan layanan transportasi dengan hanya menunggu di rumah atau titik penjemputan yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, bukan hanya jasa transportasi untuk berpindah dari lokasi satu ke lokasi yang lain, namun kita bisa memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah. Kita juga bisa mengirim barang paket tanpa harus mengunjungi agen pengiriman tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi driver atau mitra Grab sendiri, penghasilan yang didapatkan pun cukup lumayan dengan waktu kerja yang fleksibel. Kemudian yang keempat yaitu memberikan insentif atau bonus bagi para mitra Grab yang berhasil memperoleh pemesanan di jam-jam sibuk yang telah ditentukan oleh Grab.
Kemudian yang kedua itu analisis SWOT weakness. Analisis SWOT weakness ini yang pertama yaitu masih banyak masyarakat yang enggan menggunakan layanan Grab dikarenakan mereka menganggap driver yang akan mengantarkan mereka ke suatu tempat merupakan orang lain yang tidak mereka kenal sama sekali asal-usulnya. Kemudian yang kedua, jika ojek pangkalan biasanya adalah penduduk sekitar yang sudah diketahui dan dikenal sebelumnya. Kemudian yang ketiga yaitu beberapa kasus kejahatan yang dilakukan oleh mitra Grab membuat masyarakat khawatir menggunakan layanan Grab. Kemudian yaitu yang ketiga analisis SWOT opportunity. Yang pertama itu memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik dengan bergabung menjadi mitra Grab. Yang kedua yaitu dengan program Grab Loyalty Rewards yang dimiliki Grab, pengguna aplikasi Grab akan semakin loyal atau setia menggunakan Grab sebagai penyedia layanan transportasi online favorit. Kemudian yang ketiga itu selain diberikan kenyamanan saat melakukan perjalanan menggunakan Grab, juga diuntungkan dalam bentuk poin yang bisa ditukarkan untuk mendapatkan diskon di merchant-merchant yang bekerja sama dengan Grab. Kemudian yang analisis yang terakhir yaitu treat ya adalah treat adalah yang pertama yaitu Grab bukanlah penyedia layanan transportasi online pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, persaingan yang terjadi sangat begitu ketat antara Grab dengan penyedia layanan transportasi online lainnya. Yang ketiga, adanya perusahaan sejenis yang memberikan dasar tarif lebih murah dari harga pasaran. Kemudian yang keempat, munculnya perusahaan sejenis Grab di Indonesia yang menawarkan kelebihannya masing-masing. Membuat Grab harus bekerja keras untuk menjaga eksistensi Grab di Indonesia. Kemudian yang terakhir itu saat ini di beberapa daerah di Indonesia melarang masuknya layanan transportasi online yang membuat Grab harus pintar dalam mencari cara lain agar dapat terus menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Itulah analisis SWOT dari PT perusahaan Gojek dan Grab. Selanjutnya yaitu adapun pesaing dari Grab dan Gojek yakni Maxim. Maxim sendiri adalah salah satu layanan transportasi dari Rusia yang berdiri sejak 2003. Berawal dari layanan taksi kecil di kota Chardinsk di pegunungan Ural, Rusia. Seiring berkembangnya perusahaan sejak 2014 lalu, perusahaan telah melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri mulai dari Georgia, Bulgaria, Ukraina, Italia, Belarusia, Tajikistan, Kazakhstan, Azerbaijan hingga kini di Indonesia. Di tanah air sendiri aplikasi Maxim telah ada sejak Juli 2018 lalu. Saat ini Maxim sudah beroperasi di banyak kota meliputi Yogyakarta, Surakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Bandar Lampung, Pontianak, Makassar, Pekanbaru, Batam, Padang, Jakarta, Samarinda, dan lain-lain. Tidak seperti Grab dan Gojek, Maxim menawarkan layanan yang sedikit berbeda dari dua aplikasi tersebut. Maxim sendiri memiliki layanan yang pertama yaitu penumpang dapat mencantumkan rute yang sulit dijangkau di alamat. Kemudian yang kedua, dapat menerima penjemputan teman penumpang di lokasi yang berbeda yang dilewati. Yang ketiga, menyediakan layanan pengangkutan. Kemudian yang keempat, mengizinkan membawa hewan peliharaan. Dan yang kelima, menyediakan jasa penderakan mobil oleh mobil lain. Kemudian yang keenam, menyediakan starter aki. Dan yang terakhir, layanan pemesanan mobil dan motor. Adapun untuk layanan pemesanan motor akan dihargai dengan biaya sekitar Rp6.000.
dan sementara mobil dihargai dengan tarif Rp12.000. Biaya itu tidak tergantung pada kondisi perjalanan dan tidak berakhir pada akhir perjalanan. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.